Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal tes PBG ya dalam jabatan 2023 untuk materi pedagogik ya teman-teman ya. Oke. Namun teman-teman sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload bocoran soal pretest PPG yang terbaru ya, khusus materi pedagogik ini semua mapel. Oke, seperti biasa akan ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, soal kedua, dan terakhir adalah soal ketiga. Langsung saja kita ke soal pertama, teman-teman bisa coba dulu teman-teman ya. Oke. Berikut ini merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning. Oke. Ini tidak bisa teman-teman ya. Kita nempes juga sulit teman-teman ya, blended learning. Nah, jadi teman-teman harus tahu apa itu blended learning, artinya itu apa. Nah, ini harus teman-teman pahami dulu ya. Teorinya dulu dibaca teman-teman ya. Kita coba blended learning itu seperti ini. Ini karakteristiknya ya teman-teman ya. Karakteristik dari blended learning itu yang pertama itu adalah menggabungkan beragam cara penyampaian. Oke, berarti ini lebih ke kompleks gitu ya teman-teman ya. Kompleks. Jadi itu gabungan dari cara mengajar ya kan, cara penyampaiannya seperti apa digabungkan. Di sini adalah menggabungkan ya antara beragam model pembelajaran yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah pelengkap dari metode belajar daring alias e-learning. Di dalam pembelajaran gabungan ini yang menjadi fokus itu adalah pelajar, diharapkan mampu belajar mandiri. Mereka juga harus menjadi tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Intinya gabungan dari beberapa model pembelajaran. Oke. Yang kedua, kombinasi pengajaran secara langsung. Oke. Metode blended learning itu merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi. Medianya itu apa? Ya komputer, video conference dan sebagainya. Zoom, Google Meet. Seperti itu. Jadi kombinasi teman-teman ya. Jadi intinya online ya kan, online. Cuma dia menggunakan kombinasi. Jadi seakan-akan langsung seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Mantap. Yang keempat, yang terakhir itu adalah guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Karakteristik berikutnya adalah metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Seperti itu. Jadi intinya gabungan ya, kompleks. Di sini ada model pembelajarannya, ada beberapa macam digabungkan. Tadi ada ya di pilihan teman-teman ya. Coba perhatikan. Nah, ini teman-teman adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Ini kan kompleks teman-teman ya. Kita pilih yang kompleks, jangan gabungan. Berarti ini jawabannya yang E. Yang A, seluruh kegiatan diskusi dilakukan melalui sistem online. Salah ya teman-teman ya. Tadi kan bisa offline, bisa online ya. Ini bisa bisa offline juga ya kan, tidak harus online. Bisa offline. Lihat kondisi ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang B, guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran. Ini salah, harusnya siswa atau peserta didik ya. Oke, keliru ya. Ini di sini guru. Misalkan ini siswa, itu benar. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran. Oke, tidak wajib teman-teman ya. Di sini ada kata-kata wajib, makanya salah. Siswa wajib menggunakan smartphone selama kegiatan pembelajaran. Ini juga salah. Karena tadi tidak wajib. Merupakan gabungan antara
Pembelajaran konvensional dengan pembelajaran modern yang berbasis IT seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke. Sebentar teman-teman ya. Oke, ini suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis. Oke, ini ada kata-kata menganalisis ya. Bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan jadi ada kata-kata analisis ini aja. Jadi apa kunci pokoknya di analisis teman-teman ya. Kita lihat yang ada kata-kata analisis, kita coba spill ya teman-teman ya. Salah ya, nggak ada kata analisis, ini juga salah. Ini kemungkinan benar ya kan, di sini menganalisis. Kerja kelompok yang menganalisis dengan kritis. Nah, ini juga kemungkinan benar ada menganalisis. Kerja kelompok dalam artian soalnya ada. Berarti kalau nggak C ya D. Kemudian kalau kita hubungkan keterampilan abad 21, ini kan harus kritis teman-teman ya. Ini kan keterampilan abad 21 harus ada kata-kata kritisnya ya kan, harus ada sifat kritis. Padahal kalau di C cuma ada YouTube dianalisis gitu aja. Lah kalau di sini kritis kemudian ada juga kerja kelompok ya kan, analisis ini lengkap teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Berarti yang C ini eh, mendekati benar tetapi kurang tepat seperti itu, kurang lengkap lah istilahnya teman-teman. Jadi yang D ini lengkap, ada kerja kelompok, ada analisis, ada berpikir kritis. Jiwa. Oke. Nah, kemudian di sini memang ada 4C ya. Nah, ada 4C, 4 keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Ini sering keluar teman-teman ya. Jadi ya dibaca saja, nanti kalau dihafal kayaknya nggak mungkin ya. Banyak sekali ya yang harus dihafal ya. Yang penting pernah baca, insya Allah nanti kalau ketemu soal nggak akan kesulitan. Yang pertama critical thinking ya, berpikir kritis. Kemudian ada collaboration, artinya kerjasama. Communication, artinya berkomunikasi. Dan creativity. Nah, yang pertama ada critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi yang lain sehingga akan muncul berbagai perspektif, menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian ada kolaborasi, ini kerjasama, ya kan, bekerja sama, saling sinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Kemudian teknologi yang ada saat ini membuat peluang peserta didik berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak, saling mengisi kekurangan, ya kan? Keterampilan secara kolektif ini apa, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang ketiga ada communication atau komunikasi. Ini adalah mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban manusia. Seperti itu. Tentunya hadirnya GetGet di era globalisasi dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi anak-anak. Oke. Yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Kreativitas itu merupakan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka, perspektif baru yang berbeda. Ini kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat bergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru ya. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru disebut inovasi. Biasanya seperti itu. Mantap jiwa teman-teman ya. Oke. Ini kita menuju ke soal yang terakhir teman-teman ya, soal ketiga. Pembelajaran project based learning atau biasanya kalau di Google teman-teman cek aja PBL gitu aja ya. Nah, kalau uh, PBL, PJBL hati-hati di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Oke, akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur apa. Oke, di sini tujuan pembelajaran. Berarti kan lebih ke itu ya teman-teman ya. Kalau semua sih, jadi semua model pembelajaran itu lebih ke aktivitasnya ya, dengan aktivitas ya kan, aktivitas siswanya ya kan, aktivitas siswa sama gurunya itu bagaimana
Lah di sini yang berhubungan dengan aktivitas itu audience kurang tepat ya. Degree juga kurang tepat, tidak ada berarti behavior, lebih ke behavior ya, aktivitas siswa dan guru. Kita coba sepil di sini model pembelajaran PBL ya. Project based learning di problem, sorry. Project based learning. Kalau project itu PJBL, kalau problem itu PBL. Memiliki tujuan yang sebagaimana dikemukakan oleh Rohman. Ini tujuannya macam-macam teman-teman. Yang pertama mendorong siswa akan melakukan kerjasama. Menyelesaikan tugas kerjasama merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki. Nah, berarti kan ini semuanya kan aktivitasnya itu berhubungan dengan tingkah laku atau behavior ya teman-teman ya. Tingkah laku siswa untuk melakukan pengamatan, kemudian kemungkinan siswa untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang lebih besar. Yang keempat, model pembelajaran ini seluruh aspek yang ranah seperti kognitif, afektif, serta psikomotorik. Kemudian yang kelima, membangun rasa optimisme pada yang ada pada dalam siswa. Semuanya ini lebih ke behavior ya teman-teman ya. Uh, jadi behavior nanti itu kelihatan behaviornya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Makanya problem based learning ini lebih ke dilihat dari apanya sih ya, behaviornya seperti itu ya, tidak hanya PBL ya kan, kebanyakan di model-model pembelajaran itu lihatnya itu dari behavior atau tingkah laku siswanya. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan. Moga ngena ya teman-teman ya yang sedang berjuang, semoga dilancarkan dan lulus dengan nilai yang terbaik tentunya. Bisa PPG tahun ini, amin ya robbal alamin. Tetap saja bersiap diri dan terus berdoa tentunya, karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.